Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Firdaus, guru Bahasa Indonesia SMK Mukti Study High School Batam, yang saat ini menjadi mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan aksi kedua dengan materi mengidentifikasi teks editorial kelas 12. Selamat menyaksikan. Baik, apa kabarnya hari ini? Sehat. Sehat semua ya. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, Bapak bisa bertemu kembali dengan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, sebelum memulai Bapak ingin absensi dulu yang tidak hadir teman-temannya pada hari ini. Sepertinya hadir semua ya. Hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Bapak lihat bangkunya full ini. Ada yang ini siapa temannya nggak hadir nggak? Septi. Apa kabar nih Septi? Izin. Iya. Kalau mudah-mudahan tidak izin pergi pulang kampung ya. Mudah dalam kondisi masih sehat. Kita doakan Septi besok sudah bisa belajar lagi bersama-sama dengan kita. Baik, Anda semua, hari ini ya Bapak akan kita akan masuk dengan materi kita yang selanjutnya, yang lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu kita hari ini akan mengidentifikasi teks editorial, ya, mengidentifikasi teks editorial. Nah, sebelum mulai, Bapak ingin tanya kembali nih, ya, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang teks editorial, bagaimana ciri-cirinya, apa pengertiannya. Bapak ingin tanya ke Anda semua, siapa yang masih ingat ya pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan, ya, silakan. Minggu lalu kita membahas tentang pengertian teks editorial, yaitu sebuah tulisan di media massa yang membahas tentang masalah aktual yang menjadi pembahasan masyarakat yang berisi fakta atau opini. Ya, baik, benar sekali. Ada kira-kira ini tujuan pembelajaran kita terlihat di situ kan? Terlihat? Boleh Bapak dibacakan apa tujuan pelajaran kita hari ini? Bisa kelihatan? Kelihatan? Ya, silakan dibacakan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi pendapat dan opini dalam teks editorial. Yang kedua, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Dan yang ketiga yaitu menemukan informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu sebagai bahan teks editorial. Ya, jadi ada tujuan pembelajaran kita hari ini salah satu tujuannya adalah kita akan menemukan informasi berupa pendapat, alternatif solusi, simpulan terhadap suatu isu sebagai bahan di dalam sebuah teks. Jadi tadi itu yang kalian saksikan tadi itu adalah kalau dirangkum itu adalah salah satu bahan pembuat teks editorial itu isinya itu ya ada 3. Ada komitmen
dan jati diri KPK terus diperkuat. Melalui operasi tangkap tangan terhadap Andriansa, KPK menunjukkan bahwa dugaan terjadinya kriminalisasi dan pelemahan terhadap lembaga itu terbantahkan. Kasus Andriansa, di sisi lain, juga menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan mudah. Kemudian dia disampaikan secara ya, jadi harus sistematis seperti yang kalian lihat tadi. Kalau kita translatekan ke dalam bentuk teks video tadi itu urutannya sangat sistematis dan logis. Kemudian yang tadi disampaikan harus mengandung fakta dan opini. Jadi boleh saja opini si penulisnya ada di situ, tetapi didukung dengan fakta. Jadi kalau berbicara tanpa fakta itu namanya apa? Hoax. Kalau kita ngomong hoax bisa dipidana nggak? Nah, jadi jangan sembarangan, apalagi di sosial media kalian nggak bisa melempar isu-isu yang bersifat hoax tadi. Itu kalian bisa dijerat dengan undang-undang informasi dan teknologi. Hukumannya lumayan 5 tahun penjara. Ya. Oke, kemudian kalimatnya lugas. Maksudnya lugas ini apa? Jelas, padat, singkat. Ya, jadi tidak bertele-tele seperti kita baca puisi, kita baca cerpen, kita baca novel. Tapi kalau ini adalah lugas. Ya. Lanjut, kemudian ini tadi yang disampaikan teman-temannya, fakta, ya, suatu pendapat dari seseorang. Kemudian kalau itu opini, kalau fakta, pernyataan berupa situasi real. Ya, ciri-ciri tadi sudah disampaikan ya, seperti pelajaran kita minggu lalu. Jadi nggak perlu Bapak jelaskan lagi, sudah tahu semua. Kemudian ini ada ragam informasi dalam teks editorial. Nah, nanti kita akan menyeleksi ragam informasi tadi. Yang pertama kita harus siapkan dulu naskah yang akan kita seleksi. Kalau tidak ada naskah, nanti Bapak akan tayangkan video. Jadi kalian melihat videonya seperti yang tadi. Kemudian kalian tandai, kalau dalam bentuk naskah berarti ada ditandai mana, ya, informasi berupa faktanya mana, opininya mana, kesimpulannya mana. Kemudian mencatat, kemudian membaca kembali, ya, untuk sebagai menarik kesimpulannya apa dari teks yang begitu panjang kita baca, kesimpulannya apa, ya. Itu yang kita lakukan nanti di saat diskusi. Jadi yang kalian temukan ini nanti, ya, pertama berupa pendapat. Sebenarnya ini sama dengan ini. Oke. Nah, jadi ini pertama nanti kalian akan mencari pernyataan yang berupa pendapat itu di bagian paragraf keberapa, ya. Jadi penulis menyampaikan masalah yang akan dibahasnya di dalam teks tersebut. Itu pernyataan berupa pendapat. Kemudian alternatif solusi. Nah, setelah dia sampaikan pendapatnya, nanti dia sampaikan. Nah, kita cuma lihat bentuknya ketika kalian mengidentifikasi. Nah, ini Bapak bisa bantu dibaca informasinya. Ya Bang, bisa dilihat Bang? Kecil? Ya Bang, di mana bisa dilihat? Sana bisa kelihatan? Apakah semua media massa itu sama argumentasi atau opininya? Nah, menurut kalian bagaimana? Coba, menurut Adinda gimana? Mungkin untuk di kasus Verdi Sambo ini setiap media massa berbeda-beda pendapatnya. Misalnya kayak misalnya di media massa SCTV pendapatnya tentang Verdi Sambo dengan Brigadir J itu berbeda, dan berbeda pula dengan di TV-TV lainnya. Itu saja Pak. Baik, jadi berbeda kata teman. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Baik, yang sudah menyebutkan angka tadi bergabung dengan teman-temannya. Jangan berisik karena nanti di videonya akan suasananya menjadi gaduh. Jadi yang angka 1 di mana? Kelompok 1 di sini.
gabung. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Ya, silakan. Kelompok 2, kelompok novel, ini KPD-nya. Kelompok 3, cerpen, mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing di depan. Silakan. Nah, Immunity. Masyarakat yang belum menerima vaksin segeralah mendatangi fasilitas atau sentra layanan vaksin terdekat. Ingat, kesehatan dan nyawa Anda sekeluarga lebih berharga dari apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Pantun akan mempresentasikan tentang diskusi kami bersama. jadi biasanya ada kata-kata tadi, mungkin, sebaiknya, seharusnya. Nah, itu berarti sudah merupakan alternatif solusi. Nah, sedangkan pernyataan pendapat atau pengenalan isu itu berupa fakta, ya. Jadi data-data. Jadi kalau dalam teks yang tadi itu di paragraf pertama itu dia sudah menyampaikan tentang data berapa korban dari COVID, kemudian munculnya varian baru dan sebagainya. Nah, itu harus hati-hati membedakannya. Nah, kalau kesimpulan sudah pasti itu berada di akhir dari teks editorial tersebut. Jadi menyimpulkan kembali. Nah, baik, anak-anak Bapak semua, kita sudah sampai pada akhir simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta ada di antara anak-anak yang bisa membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Silakan. Ya. Kesimpulan yang akan saya berikan pada hari ini yaitu hari ini kita sudah belajar cara mengidentifikasi ragam informasi dari teks editorial yang terdiri dari pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis yang berisi tentang masalah menulis yang akan dibahas dalam teks editorial. Kemudian yang kedua, alternatif solusi yang berisi bukti yang dapat menguatkan pendapat dari hasil penelitian, kemudian fakta-fakta yang dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dapat menguatkan pendapat penulis pada akhir teks. Baik, tepuk tangan buat Anda. Masih ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Hari ini kita sudah belajar ciri-ciri teks editorial. Ciri-ciri teks editorial yang pertama yaitu mengandung isu yang sedang lagi dibicarakan. Yang kedua, sistematika kronologis. Yang ketiga, mengandung fakta dan argumentasi untuk mempengaruhi pembaca. Dan yang terakhir, kalimatnya ludas. Baik, terima kasih. Baik. Ya, jadi semuanya sudah mendengar tadi kesimpulan kita pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa paham semuanya dan bisa mengerjakan tugas di rumah secara pribadi. Kalau tadi secara berkelompok, nanti tugas di rumah masing-masing mencari teks editorial, baik itu di media cetak maupun di media elektronik seperti video yang Bapak tayangkan tadi. Kemudian kalian mengidentifikasi apa saja informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, manfaat apa yang kita dapatkan dari mengidentifikasi ini selain menambah pengetahuan kita tentang permasalahan umum, dan juga bisa siapa tahu di antara Anda semua bisa berminat untuk bisa menjadi penulis teks editorial.
Kita tidak tahu ke depannya, siapa tahu nanti akan ada yang bekerja di TV One, ada yang bekerja di Batam TV misalnya di sini, ya. Kalian akan setiap hari akan bertemu dengan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, dan kalian tidak hanya berbicara tetapi juga bisa menulis, ya. Baik, demikian untuk kegiatan kita pada hari ini, dan Bapak berharap tugasnya bisa dibuat masing-masingnya dan nanti dikirimkan melalui email ke emailnya Bapak yang sudah Bapak kirimkan minggu lalu, ya, kepada kalian semua alamat emailnya, dan itu paling lambat 3 hari dari sekarang. Bisa dikerjakan semuanya? Baik. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang teks editorial, yaitu menulis teks editorial. Jadi setelah mengidentifikasi, tugas kita nanti akan mencoba bagaimana menulis teks editorial yang mungkin dalam bentuk yang sederhana, ya. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin doa oleh kembali, Dokter, silakan. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Baik, selamat siang semuanya. Silakan beristirahat dulu, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video praktek pengalaman mengajar lapangan aksi kedua. Semoga bermanfaat untuk transformasi menjadi guru yang inovatif dalam menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.